Oke. Bentar ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Gunarso. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Sehat selalu ya Ibu ya. Ya sehat, harus sehat Pak dalam Oke, keadaan begini. baik. Eh, Kalau boleh tahu ini dengan Bu Rahmi Fitri. Fitriani. Fitri Fitriani. Rahmi Fitriani. Fitriani. Oke. Ibu di kerjanya di mana Bu sehari-hari Bu? Saya bekerja di TK Harapan Bangsa Muhajirin Pak, Kota Pekanbaru. Oke, TK Muhajirin Bu ya. Harapan Muhajirin Harapan Bangsa. TK Harapan Bangsa ya. Oke. Harapan Bangsa Oke, Muhajirin. berarti Pekanbaru ya Bu ya. Ya. Baik. Oke, oke, oke. Oke Bu, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu akan kembangkan dalam diri Ibu pada masa atau periode ke depan ini Bu? Yang saya ingin kembangkan itu Pak, kompetensi saya sebagai kepala sekolah PAUD tentunya ya Pak ya, di bidang ini Pak, kewirausahaan. Kompetensi sebagai kepala sekolah PAUD ya Bu ya. Ya, di bidang kewirausahaan. Oke, di bidang kewirausahaan. Baik, kewirausahaan. Oke, kira-kira Bu, selanjutnya itu apa yang bisa Ibu hasilkan ya dalam kompetensi sebagai kepala sekolah PAUD? Saya ingin menghasilkan ini Pak, tentang program-program apa yang akan saya lakukan di wirausaha itu, mengembangkan anak didik lah gitu Pak. Berarti Ibu melakukan program ini fokusnya kepada membangun jiwa wirausaha Anak. peserta didik ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang hmm, apa yang selama ini yang sudah Ibu lakukan ya untuk program yang akan Ibu wacanakan? Yang saya sudah lakukan ya Bu Pak, ini melakukan kegiatan di mana anak-anak ini melakukan usaha, maksudnya tuh dagangan, berjualan gitu Pak. Berjualan. Berjualan ya. Berjualan ini berarti produknya itu dari mereka sendiri atau sudah ada sebelumnya? Produknya itu dari ini Pak, dari orang tua yang menyediakan. Oke, dari orang tua ya. Yang menyediakan. Orang tua ya yang menyediakan Bu ya. Benar Pak. Baik. Kemudian apa yang menjadi ukuran ya, ukuran atau apa yang menjadi tolak ukur bahwasanya tujuan Ibu ini bisa Ibu laksanakan? Tolak ukurnya karena adanya kerjasama sama orang tua Pak. Tolak Jadi ukur. kerjasama bersama orang tua, terus juga eh, ya pokoknya orang tua bekerja sama lah sama guru untuk memfasilitasi kegiatan ini gitu. Oke. Berarti nanti yang menjadi tujuan ukuran bahwasanya tujuan ini tercapai eh, adalah kerjasama antara orang tua dan guru yang ada di sekolah begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar. Oke, baik. Nah, sekarang bentuk konkretnya seperti apa tuh Bu? Bentuk konkretnya Bentuk nyatanya ya, bentuk nyata kerjasama antara orang tua dan guru tadi Bu. ya, orang tua ini Pak menyiapkan segala sesuatu nih, misalnya saya menugaskan orang tua membawa 10 macam kue atau barang yang akan didagangkan untuk anak ini melakukan kegiatan usaha ini Pak, jual beli. Oke, 10 macam kue ya untuk dijual kembali ya. Mm-mm. Untuk dijual kembali, baik. Nah, sekarang
kira-kira nih yang menjadi tanda-tanda tujuan tersebut itu tercapai itu apa itu? Tanda-tandanya gitu. Tanda-tandanya orang tua ini Pak merespon apa yang saya sampaikan gitu. Dan juga bersemangat sih Pak. Ibu, oke, lakukan, kemudian bersemangat ya Bu ya. Iya. Bersemangat melakukannya, baik. Nah, apa indikatornya Bu? Indikator orang tua itu bersemangat untuk melakukan ini. Ya, karena mungkin dia bisa menilai itu Pak, melihat anaknya itu bagaimana cara anaknya itu menghadapi seseorang itu, menghadapi mungkin berinteraksi Berinteraksi kepada 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 ini yang beli gitu Pak. Oh, berarti ada jual beli ya, Bu ya, di situ, Bu ya. Berarti berinteraksi kepada pelanggan lah istilahnya ya, Ya, pembeli ya pelanggan, atau pembeli ya, Bu pembeli. ya. Terus juga orang tua ingin mengetahui saya sih ingin mengembangkan itu dari murid saya itu bahwa dia harus setidaknya tahu itu arti uang apa untuk jual beli gitu Pak. Oke, murid harus tahu arti daripada uang. Oke, berarti yang sekarang ini kondisinya siswa Ibu belum paham terhadap uang, begitu? Ya, kondisinya kan Pak namanya anak PAUD ya Pak ya. Mungkin sebagian ada yang mengerti, ada yang tahu itu nilai uang itu berapa. Mungkin arti uang tahu ya Bu Pak ya untuk ini nilainya itu Pak gitu. Nanti kita beli ini terus kita misalnya beli kuenya harga 1.000, duitnya 2.000 dikembaliin berapa gitu sambil pembelajaran literasi numerasi. Oke, baik, terima kasih. Ini cukup menarik ya Bu ya, bagaimana membangun membangun jiwa wirausaha ya terhadap peserta didik, tapi peserta didiknya itu TK gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Oke, baik. Nah, untuk mewujudkan ini Bu ya, untuk mewujudkan apa yang telah Ibu rencanakan itu, kira-kira ada nggak di dalam diri Ibu yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Selain kompetensi tentunya tadi kan. Di dalam diri saya yang ingin saya kembangkan tentang ini ya, kewirausahaan ini atau gimana Pak? Iya, tentang untuk mewujudkan cita-cita Ibu ini tadi. Mewujudkan cita-cita saya ini tadi saya harus pastinya merangkul guru ya Pak. Ya, oke. Merangkul guru bersama untuk melancarkan program yang akan kita buat. Oke, melancarkan Bu ya. Kemudian Bu, ada lagi nggak yang lain selain hanya merangkul guru? Merangkul guru ya, orang tua juga Pak mungkin dapat membangkitkan motivasi anak mungkin. Oke, untuk mau mengikuti, kadang kan anak-anak itu ada yang pemalu, ada yang nggak mau gitu Pak. Oke, baik Ibu. Baik, ini menarik ya Bu ya, program yang Ibu akan laksanakan atau untuk pengembangan diri Ibu ini cukup menarik bagi saya ya. Kemudian ada nggak Bu sesuatu yang Ibu miliki yang ada dalam diri Ibu itu yang merupakan kekuatan utama Ibu untuk melakukan atau mewujudkan apa yang Ibu sedang akan programkan ini Bu? Kekuatan diri saya sih, saya mampu sih melaksanakan itu aja Pak, yakin pada diri saya bahwa saya bisa. Berarti Ibu memiliki keyakinan bahwasannya program yang akan Ibu jalankan ini bakalan berhasil gitu Bu ya? Iya, insya Allah berhasil Pak. Oke, kira-kira selain keyakinan yang tadi Ibu, ya, apalagi yang merupakan kelebihan yang Ibu miliki sehingga tujuan itu bisa tercapai? Kelebihan itu saya bisa mengontrol guru saya mengikuti apa yang saya mau, istilahnya dengan membangkitkan ini saya Pak, kompetensi saya tadi itu. Karena kan untuk memajukan sekolah kan kepala sekolah itu harus memiliki 4 kompetensi Pak, salah satunya itu. Oke, berarti tadi mengontrol diri Ibu sendiri terhadap kemampuan ya yang Ibu pernah lakukan, begitu? Iya, yang pernah saya lakukan ini kan dilakukan setahun semester, tahun itu 2 kali Pak. Jadi itu. Oke, berarti ini programnya ini adalah program tahunan atau gimana nih, Bu? Ya, program per semester, Pak.
Program ini merupakan semester ya Bu ya. Iya. Oke, nah untuk mewujudkan ini, berapa waktu yang Ibu perlukan ya untuk mempersiapkan program ini supaya berjalan dengan semestinya begitu? Program ini saya lakukan berjalan itu persiapannya ya Pak ya. Ya, betul. Persiapannya itu Itu berapa lama, Bu? Misalnya dua minggu. kalau ada sesi pertemuan dengan orang tua itu berapa Ya, lama gitu? saya akan mengadakan rapat dulu ya Pak ya. Hmm, Mungkin kira-kira saya sih sebenarnya menyiapkan itu tuh dari tahun awalan ajaran baru sih Pak. Kita mengadakan oke. rapat pertemuan orang tua itu sekedar membayangkan aja Pak. Oke. Membayangkan dulu. Nanti setelah mau kegiatan itu minimal kita mengadakannya akhir bulan, awal bulan itu kita udah kasih tahu Pak. Oh, berarti kira-kira berapa kali pertemuan yang Ibu bikin dengan orang tua untuk mensukseskan tentunya acara Ibu ini? Kalau pertemuan orang tua itu ya sekali Pak, selebihnya itu urusan wali kelas dan gurunya. Dan Oke. murid. Satu kali ya, Bu ya? Iya. Kalau Oke, saya sebagai kepala sekolah sekali Pak. sekali baik. Nah, kalau Ibu sebagai kepala sekolah sekali, berarti guru-guru atau wali kelas ini khususnya ini untuk tercapainya tujuan ini butuh berapa kali wali kelas tadi dengan Ibu melakukan koordinasi gitu? Kalau saya sama wali kelas ya Pak, Iya, betul. saya bertanya itu ya 3 kali lah Pak. Tiga. Pertama rencana apa, terus terus langkah apa yang sudah dilakukan, terus persiapan untuk menuju hari H. Oke, langkah-langkah kemudian persiapan ya. Persiapan menuju hari H gitu ya, Bu ya. Iya. Baik. Ini Bu, terakhir Bu. Iya Pak. Ibu di situ bertindak ya di TK ini kan bertindak sebagai kepala sekolah ya, Bu ya. Iya. Oke, sebagai kepala sekolah. Nah, kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan ya, dukungan yang Ibu butuhkan selain dari Ibu sendiri tentunya sebagai kepala sekolah ya. Itu dari siapa lagi, Bu? Orang tua dan guru Pak. Bu, orang tua, Orang dan guru. Ya juga anak sih. orang Termasuk tua, kemudian guru ya, Bu ya, kemudian siswanya, Bu anak. ya. Iya. Siswanya baik. Kemudian langkah apa yang pertama kali Ibu akan lakukan ya? Langkah apa yang pertama kali Ibu lakukan untuk mensukseskan kegiatan yang Ibu akan lakukan? Langkah saya tadi pertama ini rapat wali murid dulu ya Pak. Rapat wali murid. Terus saya setelah mungkin wali murid menyetujui, saya akan rapat bersama guru bakalan tema apa mereka yang akan disajikan untuk di bazar hari H itu. Terus juga setelah itu melakukan koordinasi aja Pak. Oh, berarti berkoordinasi ya, Bu ya. Berkoordinasi. Nah, Ibu biasanya melakukan koordinasi ini ada trik tersendiri kah atau ada menyediakan forum sendiri atau bagaimana menurut Ibu cara berkoordinasi antara guru dan wali murid gitu? Kalau saya ya dengan itu rapat Pak, rapat pertemuan persiapan kegiatan. Berarti berkoordinasinya langsung dengan tatap muka ya, Bu ya? Iya, karena kan kalau bazar kami ini sebelum pandemi ya Pak ya, saya mengadakan kegiatan ini dan mungkin kedepannya akan saya lakukan lagi gitu Pak. Pengembangan diri Oke, saya. oke, baik. Oke, Bu, berarti kita sudah mendapatkan inti dari pembicaraan kita pada sesi ini ya, yang mana Ibu pinginnya itu adalah meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah PAUD ya, bagaimana membangun jiwa wirausaha terhadap siswa didik Ibu yang ada di TK begitu ya, Bu ya? Iya Pak, benar banget. Benar Pak. Oke, baik. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana apa namanya nih?
dukungan-dukungan yang dari orang tua, dari guru, dari siswa tadi bisa mensupport kegiatan ini ya sehingga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Pak. Oke, nah dari Ibu sendiri penguatan ya, closing statement dari Ibu, eh, kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena itu tadi meningkatkan kompetensi saya di bidang wirausaha ini Pak. Mm-mm. Jadi saya kompetensi saya ini bisa saya laksanakan dan saya tuangkan di sekolah uh, me- dengan melakukan kepada guru, anak dan wali murid untuk menjalankan kegiatan ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Kita sudah dapat poinnya ya. Memang poinnya itu sangat luar biasa ya yang bisa Ibu terapkan ya nantinya di sekolah Ibu ya. Mudah-mudahan eh, acara yang Ibu selenggarakan ini sukses hendaknya ya. Ya, Dan kemudian teruslah berkoordinasi kepada peserta didik dan orang tua daripada siswanya ya Bu ya. iya. Baik Ibu. Demikian Bu sesi kita pada sore hari ini ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang telah mau berbagi terhadap pengembangan diri dan terhadap juga ilmu baru bagi saya untuk bagaimana mengembangkan wirausaha untuk anak-anak TK ini ya Bu ya. Terima kasih atas informasinya. Ya, Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Hah? Hebat. Masuk Pak, masuk. Hah? Masuk. Jadi Pak, mau tanya dulu Pak, tadi kan Bapak itu sambil mencatat langsung ya? Iya, saya langsung Langsung saya ketik, langsung langsung ketik saya ya Pak. ketik, langsung Jadi saya itu tulis. alurnya tadi itu gimana Pak? Tadi itu alurnya ini kan ada beberapa ini kotak ini ya. Heeh. Tugas, oke oke oke. Oh, jadi kita bacain itu aja ya Pak. Iya, betul sekali. Ya kalau kalau punya ini yang nyambung enak Pak. Kalau kita punya teman yang nyambung, tadi saya sebelumnya saya buka mulai satu nyambung gitu-gitu enak. Iya. Kalau ketemu lawan yang asik ya. Saya nyambung terus kok, Bu. Karena kemarin itu belum paham gitu ya Pak. Oh, iya. Oke kita mulai saya lagi ya Pak ya. Oke. Tapi konteksnya, Bu, konteksnya tetap dengan teks yang ada itu gitu. Jadi Ibu lebih terarah ke situ. Mau saya apa program saya itu mengalir aja sesuai dengan yang di konteks itu, yang di word itu aja, Bu gitu. Oke ya Pak. Iya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fitriani. Nanti saya sebagai coach Bapak yang akan mengcoachin Bapak untuk kegiatan apa yang Bapak lakukan ya Pak ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya dulu untuk bertanya kepada Bapak. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Gunarso. Gunarso ya Pak ya, di Kota Gunarso. Bapak bekerja di mana Pak? Saya bertugas di SMK Negeri 1 Pekanbaru. SMK Negeri 1 Pekanbaru ya Pak ya? Iya. Oke, sama-sama orang Pekanbaru kita ya Pak. Iya. Salam kenal ya Bu ya. Ya, salam kenal. Kembali. Ini saya ingin menanyakan sama Bapak, program apa yang ingin Bapak kembangkan untuk menggali kompetensi Bapak ini Pak? Sebagai guru kah atau sebagai apa gitu Pak? Di dalam periode ke depan. Baik, saya punya inisiatif ya Bu ya untuk mengikuti calon pengajar praktik. Oke, Iya, mengikuti pelatihan pengajar praktik ini Bu. Calon pengajar praktik. Iya. Ke depannya. Jadi untuk mengikuti pengajar praktik ini, Bapak mengharapkan hasil apa dari mengikuti kegiatan ini, Pak? Ya, yang pertama yang saya harapkan tentu saya dapat berkolaborasi dengan guru-guru dari seluruh Indonesia tentunya. Ya. Ya, kemudian yang kedua saya tentunya mendapatkan ilmu yang luas terhadap dunia pendidikan. Kemudian
Iya, kemudian yang ketiga, saya mudah-mudahan dapat membagikan pengalaman yang saya punya kepada guru-guru lain di luar sekolah saya maupun di sekolah saya begitu. Gitu ya. Iya, Hasilnya Bapak ingin berkolaborasi dengan guru ya Pak dan berbagi iya, ilmu ya Pak di sana iya, ya Pak ya. betul sekali. Benar sekali. Jadi dari hasil berbagi ilmu ini apa yang ingin Bapak kembangkan kembali Pak kepada mereka-mereka itu tadi dari kegiatan yang Bapak lakukan di pengajar praktik ini? Ya, jadi yang perlu saya kembangkan itu tentunya pemahaman terhadap ilmu yang diajarkan oleh para instruktur ya Ya. di masa eh, calon guru penggerak ini ya, itu nanti akan saya tularkan kepada kawan-kawan di sekolah saya maupun kalau bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain begitu Ibu. Oke. Jadi dengan mengikuti pengajar praktik ini, jadi Bapak bisa mengukur diri Bapak ya Pak ya, bisa Ya, mengukur diri betul. Bapak seperti apa. Jadi seperti apa Bapak bisa mengukur diri Bapak untuk bisa mentransformasikan ini kepada mungkin di daerah sekitar Bapak atau di sekolah Bapak gitu. Oke, baik. Saya sudah memiliki pengalaman untuk menjadi instruktur, Bu. Jadi dengan berbekal pengalaman menjadi instruktur itu mudah-mudahan saya menyampaikan kepada orang lain terhadap pengalaman saya menjadi guru penggerak ini mungkin akan lebih terbantu dengan saya pernah menjadi instruktur. Oh, akan terus Iya, terbantu ya Pak iya, dengan Bapak pernah menjadi instruktur. Oh, gitu ya iya, Pak. Hebat betul Ibu. Bapak ya Pak ya udah pernah jadi instruktur. Eh, Terus Alhamdulillah, Bu. terus dalam ini menjadi instruktur ini setelah Bapak tuangkan ke ini sekolah gitu proses apa yang Bapak lakukan itu menjadi tanda-tanda bahwa yang apa Bapak lakukan itu tuh menjadi uh, sesuai dengan keinginan Bapak gitu. Oke, Tercapainya tujuan Bapak itu. oke, baik. Yang pertama, ya, yang tanda-tanda menjadi keberhasilan saya itu, kalau saya menyampaikan tentang praktik baik terhadap pendidikan yang memerdekakan, misalnya, itu paling tidak rekan-rekan guru juga mempraktikkan hal yang sama. Nah, Oke. seperti itu, Bu. Kalau Benar. saya melakukan praktik baik terhadap penggunaan virtualisasi dalam pembelajaran, maka diharapkan guru-guru lain juga menggunakan virtualisasi dalam pembelajarannya begitu. Oke, gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi Bapak akan melakukan tanda-tanda kebersamaan Bapak itu Bapak akan melihat ya cara penyampaian Bapak I- tentang mungkin contohnya dalam kemerdekaan belajar gitu ya Pak. iya, betul, Ibu. Nah, jadi dari ini kemerdekaan belajar seperti apa Pak yang bisa mungkin disampaikan atau tujuannya itu apa Pak? Gitu. Iya, jadi pe, di masa pandemi ini kita kan agak repot ini, Bu. Repot dalam hal apalagi di SMK nih, Bu. Jadi Ya, SMK itu kan fokusnya kan praktek sebenarnya. Tetapi dalam masa kondisi pandemi ini, praktek tatap muka itu kan tidak bisa dilakukan. ya, Akhirnya mereka siswa ini mendapatkan hanya teori saja. Nah, bagaimana praktek tetap dapat dan teori tetap dapat. Salah satunya ya dengan menggunakan virtualisasi penerapannya. Sehingga mereka bisa mengeksplorasi lebih jauh keterampilan-keterampilan yang tidak didapatkan pada saat pembelajaran online seperti yang saat ini. Iya. ya. Jadi dalam hal tersebut agar anak-anak ini bisa mencapai tujuannya ya Pak, karena tidak bisa praktek langsung ya Iya. Pak ya. Iya, betul. Jadi dalam diri Bapak itu apa yang Bapak perlu sampai kembangkan Pak di dalam kegiatan praktek anak itu tadi Pak? Iya, Untuk masa pandemi ini ya barangkali iya. Pak. Tentu penguasaan terhadap penggunaan metode virtualisasi tentunya itu yang menjadi kunci, ya, menjadi kunci keberhasilan menerapkan praktek kepada anak. Nah, itu jadi virtualisasi itulah kuncinya gitu.
pemahaman dan pengetahuan yang lebih lanjut terhadap penggunaan virtualisasi. Ya, Gitu. maaf Pak, metode virtualisasi ini maksudnya yang gunain ini ya, seperti Gmail, Google Meet ini atau gitu ya pembelajarannya ya Pak? Pembelajarannya itu tidak seperti virtualisasi untuk tatap muka, Bu, tapi Iya, misalnya komputer itu digantikan dengan virtual. komputer digantikan Iya, dengan misalnya virtual kita ya. mau install Windows di laptop, itu kan nggak bisa tuh kalau nggak ada barang laptopnya kan gitu, Bu. Iya, Nah, jadi dengan adanya virtualisasi ini, mereka bisa nginstal laptop sesuai dengan yang aslinya, tapi dilakukan melalui virtualisasi begitu. oke. Terus apalagi yang perlu Bapak kembangkan Pak? Barangkali ada lagi gitu. Ya, paling nanti setelah misalnya anak-anak itu sudah kita kasih berikan virtualisasi, kemudian paling nanti remote session mungkin yang ilmu mengenai remote session, bagaimana nanti menolong atau membantu siswa yang di rumahnya sendiri tanpa ada bimbingan. Nah, kita lakukan remote ya, kita remote laptopnya sehingga kita bisa melakukan bimbingan langsung via remote session gitu. Oke, demonstration Iya. gitu ya Pak. Jadi itu pengembangan dari diri Bapak. Ada kira-kira halangan atau ini tidak terlaksananya gitu Pak? Ya, paling Kendalanya? kondisi kendala yang akan ditemui di lapangan, akan ditemui Ya. ketika pada saat pelaksanaan praktik itu adalah anak-anak ini mungkin tidak support hardware-nya terhadap virtualisasi. Jadi tidak bisa misalnya kita kan butuh resource ya Bu ya, butuh requirement minimal untuk menjalankan virtualisasi. Mungkin dari sisi anaknya mungkin mereka tidak ada hardware untuk itu gitu. Paling itu saja yang menjadi hambatan. Oh, itu saja hambatannya. Apakah di sekitar Bapak ini mendukung untuk kegiatan Bapak ini Pak? Selama ini yang saya lakukan itu sangat mendukung. Sampai sekarang pun program saya mengikuti calon pengajar praktik ini pun dapat dukungan yang luar biasa dari kawan-kawan ya, terutama dari kepala sekolah untuk terus maju ya, terus maju kemudian ikuti sampai selesai begitu. Oh, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dari kepala sekolah, guru, atau barangkali murid gitu Pak? Dukungan Ya, seperti kalau apa? tentu itu dukungan dari ada dukungan dari internal dan ada yang dari eksternalnya. Gitu ya. Kalau dukungan dari eksternal berarti kita butuh adalah support dari rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah tentunya, kemudian juga support daripada hardware dan software yang kita gunakan selama mengikuti pembelajaran CPP ini. Nah, kemudian dari internalnya sendiri itu dari keluarga. Ya, Keluarga kita ya Pak. memang dengan kondisi kepadatan jadwal pembelajaran kita dari pagi sampai malam. Nah, ini butuh yang namanya pengertian daripada keluarga itu sendiri. Oh iya, Gitu. karena dukungan keluarga itu sangat penting ya Pak. Apalagi Iya, mungkin di dalam kegiatan ini mungkin membutuhkan waktu mungkin ya Pak iya. yang lama sehingga mungkin waktu untuk keluarga berkurang ya Pak. Sangat berkurang Ibu, Iya karena Pak. kita memang dari pagi sampai malam itu di Iya. depan laptop atau di depan HP gitu, Bu ya. Nggak Jadi apa-apa lah Pak demi kemajuan Indonesia. iya, itu. Transformasi pendidikan ya Pak. Nah, itu salah Ah, satu ah. support yang dari internal maupun eksternal yang tadi. Benar sekali ya Pak ya, sangat luar biasa Pak. Terus dari Bapak ikut tadi CGP ini, uh, area mana lagi sih yang merupakan kekuatan Bapak, meyakinkan Bapak untuk mengikuti ini Pak? Ya, jadi Kegiatan. memang yang menjadi keyakinan saya kemarin itu karena pertama ini dilakukan secara pembelajaran online, ya. Sementara kalau yang online ini insya Allah kita tidak ada tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal atau Ya, fatal error ya pada saat pelaksanaan. Kita punya bandwidth yang luar biasa banyak, kita punya resource hardware yang luar biasa banyak gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya untuk terus mengikuti kegiatan CPP ini begitu. oh gitu ya Pak ya. Iya. Selain ini ya Pak,
sinyal. Iya. Oke Pak, selain paket juga ya. Ini Iya. selanjutnya, tadi itu merupakan kekuatan Bapak ya. Apa mungkin ada lagi talenta mungkin karena Bapak mengikuti kegiatan ini mungkin oh saya memiliki talenta di sini loh gitu loh Pak. Ada Ya, mungkin talenta kelebihan Bapak di sana? ya, justru karena, mengikuti CWP ini memang kita memang harus, punya, pertama komitmen ya, yang kedua memang harus ada praktik baik yang pernah saya lakukan sebelumnya begitu, Ibu. Nah, jadi kebetulan kita di sini, sudah banyak hal-hal yang, sudah saya lakukan termasuk juga memberikan, pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di SMK Negeri 1 untuk, pembelajaran atau penguasaan, IT-nya begitu. Jadi praktik baik sudah saya Oh, lakukan, nah ini menjadi modal hmm, saya untuk mengikuti CPP ini sampai selesai begitu. oke baik Pak ya. Berarti itulah kelebihan Bapak tadi Bapak memiliki itu dari bidang teknologi tadi ya Pak ya. Kalau saya Iya tangkap Pak. betul. Kelebihan Bapak berarti karena memiliki kelebihan itu, jadi Bapak bisa lebih mempunyai talenta untuk mengikuti kegiatan ini ya Pak ya. Iya Oke, betul. terima kasih Pak. Terus ini sekali lagi saya ingin meyakinkan aja, apakah yang Bapak yakini tujuan Bapak ini memang Bapak inginkan atau memang Bapak inginkan untuk memberi transformasi pendidikan bagi Indonesia, Pak? Ya, jadi memang, tujuan akhirnya ya mengikuti calon, pengajar praktek ini memang salah satunya adalah, ikut berkontribusi ya, ikut, Ya, di dalam rangka memajukan, pendidikan, di Indonesia ya, khususnya di wilayah Pekanbaru. Nah, jadi ya. itu yang menjadi dasar daripada bagaimana saya dapat mengikuti ini dari awal hingga akhirnya nanti, Bu. Seberapa lama Bapak bahkan mengikuti kegiatan ini, Pak? Ya, kalau yang sekarang ini kan sudah berjalan itu 4 bulan ya, Bu, ya. Iya benar. Ya, nanti, mungkin, finalnya ini tinggal menunggu 15 hari lagi lah paling, itu kan, sudah selesai, pembekalan insyaallah. Kemudian kita lanjutkan nanti, melakukan pendampingan tentunya terhadap, calon guru penggerak yang, di bawah naungan kita begitu, Ibu. Berarti tadi Bapak, saya ingin meyakini lagi nih, berarti Bapak memang ingin sekali menjadi calon pengajar praktik ini untuk berkolaborasi dengan guru ya Pak ya, dan mencari ilmu seluas-luasnya gitu Pak ya. Iya, betul sekali, Ibu. Ya Pak ya, semoga rencana kedepannya, rencana niat baik Bapak untuk mengembangkan pendidikan Indonesia ini terlaksana ya Pak tanpa kendala. Terima kasih Pak Gunarso untuk waktunya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat ya Pak ya, beserta Iya, keluarga. iya, Bu. Sebisa nantinya melaksanakan kegiatan CGP ini tanpa ada kendala. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Udah, aduh, alhamdulillah lah Pak. Oh, Konten, ya aduh. Cuma kita kelamaan ya waktunya ya, pas Pak? enggak, pas kok, Bu. Pas. 15 menit. Kan 15 menit, 15 menit. Iya, Cuman nanti masalahnya kan saya, kita ini kan, apa namanya, tadi kan, kita sudah nyampe kepada kesimpulan memang kan gitu. iya. Yang Sampai sebelumnya kan kita ya yang sama-sama sebelum jawabnya ya Pak ya. iya, jadi yang Ya. tadi memang kita nyangkut di bagian, tujuan aja. Nah, sekarang kita sudah nyampe kepada